Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Said Nur Rafiq dengan NIM 2101010120120031. Di sini saya akan memaparkan tentang value engineering, final report dari proyek 25 Avenue dan Union Pacific Great Inspiration nomor 6. Untuk penjelasan umum, CREATE dan Illinois Department of Transportation itu meminta HNTB untuk melakukan rekayasa studi engineering. Studi engineering ini dilakukan setelah proyek ini berjalan sekitar 30%, sehingga tim desain dapat mengimplementasikan proyek rekomendasi tersebut. Dalam proyek ini ada 17 ide, 6 desain, dan 16 rekomendasi pengimplementasian dengan potensi penghematan itu sekitar $1.713.000. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama ada pre-workshop planning, lalu ada information gathering and review, lalu ada fungsi analisis, yang termasuk ada identifikasi masalah dan cost analysis, lalu ada kreatif brainstorming, lalu ada evaluasi ide, lalu ada pengembangan ide, dan presentasi dari rekomendasi yang sudah ditemukan pada pengembangan ide, lalu ada penerapan atau pelaksanaan ide yang sudah ditemukan. Untuk tahapannya sendiri bisa dilihat ya pada gambar. Yang pertama tahap informasi, lalu ada tahap analisis fungsi, kemudian ada tahap ide kreatif, dan tahap evaluasi, lalu ada tahap pengembangan. Yang terakhir setelahnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama tahap informasi, deskripsi proyek, yang isinya itu tentang deskripsi proyek, anggota tim studi, tanggal dan lokasi, material referensi, tujuan dan sasaran proyek, kendala studi VE, dan potensi risiko. Deskripsi umum, proyek 25 Avenue dan Union Pacific Great Inspiration nomor 6 adalah salah satu bagian dari program CREATE untuk meningkatkan pengoperasian rel untuk penumpang dan barang serta jalan raya di area metropolitan Chicago yang diikuti dengan usaha untuk meminimalkan dampak pengoperasian rel di keramaian terhadap lingkungan. Untuk tujuannya sendiri, untuk membuat pemisahan tingkatan antara jalan raya 20 Avenue nomor 25 dan jalur rel Union Pacific. Untuk situasi dan kondisi lingkungan pada sekitar proyek tersebut berada di atas 4 lajur yang membatasi Melrose Park, Bellwood, dan Maywood, sedangkan rel Union Pacific memiliki 4 trek lintasan yang memotong jalan 25 Avenue membentuk persimpangan. Anggota tim studi VE. Tim studi VE sebagian besar berasal dari HNTB, sedangkan tim sumber daya VE berasal dari berbagai instansi seperti IDOT, Melrose Park, Bellwood, UPRR, Globetrotters, dan instalasi lainnya. Untuk timnya bisa dilihat sendiri pada gambar. Lalu ada tanggal dan lokasi. Pada studi VE ini dimulai dari tanggal 28 Januari sampai 1 Februari 2013. Untuk lokasinya sendiri di kantor HNTB yang beroperasi di One South Walker Drive, Suite 900, Chicago, Illinois. Material referensi. Informasi material diberikan pada tim studi VE saat kegiatan workshop pada website informasi proyek. Terlihat seperti pada tabel berikut. Bisa dilihat sendiri ya. Tujuan dan sasaran proyek. Yang pertama, memperbaiki kemacetan lalu lintas pada 25 Avenue, lalu meningkatkan keamanan, meningkatkan pengoperasian lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, meningkatkan kinerja persimpangan Grand Street.
Kendala terhadap studi PE, yaitu yang pertama ada menghindari dampak terhadap fasilitas rel yang ada atau direncanakan, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta api dan operasi halaman kecuali untuk malam akhir pekan, jadwal, akuisisi lahan, relokasi utilitas, akses ke lokasi bisnis, pengawasan dan persetujuan federal, koordinasi ICC, lembaga pendanaan, ICC, IDIOT, RR tahap 2, lalu bahan baja untuk jembatan, estetika, dinding penahan, menggunakan item pembayaran IDIOT, lalu ada koordinasi stakeholder, validasi izin lingkungan. Untuk masalah tersebut harus merupakan kendala yang cukup merepotkan pada proyek ini ya. Untuk identifikasi potensi risiko, beberapa identifikasi yang berpotensi memiliki risiko dan mempengaruhi jalan proyek sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi lahan, lalu tenggat waktu pendanaan, batas ruang dinding penahan, rencana tinjauan iterasi, ancaman pendanaan, rute jalan memutar dan persetujuan, konstruktabilitas, studi pembersihan limbah, dan lainnya bisa dilihat pada gambar. Identifikasi risiko. Ini diberikan peringkat sehingga yang memiliki peringkat tertinggi itu memiliki risiko tertinggi. Jadi yang nomor 5 itu resikonya sangat tinggi, nomor 4 resikonya tinggi, nomor 3 resiko sedang, nomor 2 resiko rendah, nomor 1 sangat rendah, nomor 0 itu tidak beresiko. Selanjutnya ada tahap analisis. Yang pertama ada tahap analisis user, owner, dan stakeholder. User sendiri adalah pihak yang menggunakan atau memelihara proyek. Owner adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proyek. Stakeholder adalah pihak yang terkait dengan proyek. Untuk keterangan bisa dilihat pada gambar. Lalu ada need and desire. Need sendiri artinya kebutuhan, yang dimana fungsi yang harus terpenuhi dan itu dibebankan kepada berbagai pihak dari user, owner, dan stakeholder. Lalu ada desire atau yang artinya keinginan, adalah fungsi yang tidak mutlak diperlukan dan tidak harus dipenuhi apabila tidak memiliki dana yang cukup. Lalu ada estimasi dan analisis biaya. Untuk analisis biaya sendiri menggunakan Pareto atau konsep Pareto yang dimana menerapkan prinsip 80% penghematan biaya dapat berasal dari 20% biaya terbesar. Dan untuk analisis biaya sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu ada analisis fungsi. Analisis fungsi ini nanti outputnya seperti pembuatan diagram fast, yang dimana pada garis utamanya, garis kritis itu berisi tentang fungsi basic, yang dari fungsi tertinggi sebelah kiri ke fungsi terbesar itu, terendah itu ke sebelah kanan. Lalu ada fungsi secondary yang cabang dari fungsi utama, yang bekerja berdampingan atau akan terjadi saat fungsi basic itu berjalan. Lalu ada tahapan ide kreatif, yaitu mencari ide dan membuat list ide yang kreatif. Yaitu setelah menganalisis fungsi, tim studi VE membuat daftar ide yang berpotensi mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi dari berbagai komponen proyek tersebut. Yang menjadi pertimbangan utama saat mewujudkan ide yaitu peningkatan performa dengan biaya yang lebih rendah,
Yang pertama, dari segi lingkungan hidup, ada INV1, meninjau akses untuk Cozy O'Brien dan Combine Metal sebagai perhitungan untuk kebutuhan reevaluasi NEPA. Hak jalan. Lingkup hak jalan ini ada row 1 mengembangkan jadwal untuk akuisisi dan pengadaan tanah. Lalu ada row 2 pengembangan rencana untuk percepatan proses pengadaan tanah. Lalu ada project delivery. Project delivery ini maksudnya kayak yang diinginkan gitu. Schedule ya, penjadwalan. Nah, penjadwalan pertama itu mengembangkan jadwal pengumpulan atau tinjauan untuk tim. Lalu ada Sketch 2 itu mengembangkan jadwal untuk yang lebih detail mulai dari pekerjaan awal konstruksi. Lalu ada Sketch 3 itu pengembangan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah pengulangan tinjauan rencana dan durasi. Lalu pada bidang kontrak ada Sketch 4 itu untuk menyelidiki kontrak konstruksi dan pengadaan penawaran. Lalu ada drainase itu STM1 meninjau desain drainase dan penahan air hujan. Lalu ada lalu lintas itu yang pertama tahap 1 peninjauan penggunaan jalan utama dan pertimbangan untuk akses publik. Lalu ada draft 2 peninjau jalan memutar yang diusulkan melalui North Avenue. Lalu ada struktural, yang pertama ada STR1, melakukan tinjauan sesama konsultan untuk rencana desain struktural. Lalu ada STR2, mengevaluasi ulang kedalaman balok pada bentang utama. Lalu ada STR3A, 3B, 3C, 3D untuk mengevaluasi ulang. Yang pertama 3A itu lokasi abutmen selatan. Lalu 3B itu untuk semi-integral abutmen, 3C untuk poros yang dibor untuk substruktur, lalu ada 3D itu untuk memperpanjang struktur untuk menghindari adanya relokasi utilitas. Lalu ada STR4 itu untuk mengevaluasi ulang desain dinding penahan. Lalu ada STR5 mendapatkan jalur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sebelah barat struktur. Ya, lalu yang dalam bidang utilitas atau util 1 itu mengembangkan aplikasi spesifik untuk mempercepat relokasi utilitas. Lalu ada desain atau singkatannya ada 1, trotoar harus memenuhi persyaratan berdasarkan BLR ada. Setelah ditemukan ide-ide, rekomendasi-rekomendasi, kita melakukan evaluasi. Pada tahap evaluasi sendiri, ide yang sebelumnya udah dibuat itu dilakukan pemeringkatan gitu. Tapi dalam melakukan pemeringkatan sendiri ada beberapa kriteria. Yang pertama, potensi penghematan biaya berlaku dari awal konstruksi sampai waktu yang akan datang. Lalu yang kedua, meningkatkan operasional dan mempertahankan mobilitas. Lalu yang ketiga, tidak melanggar batasan yang sudah valid. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan dari pengguna, pemilik, owner, dan pemangku kepentingan yang bekerja sama, yaitu stakeholder. Lalu ada keselamatan, termasuk keamanan area kerja, kelayakan dan kemudahan konstruksi, kemungkinan untuk diimplementasikan, kemampuan untuk menepati jadwal, baik untuk desain maupun konstruksi, pertimbangan dan pengalaman teknis, kinerja diperhitungkan dengan jelas, serta keuntungan dan kerugian dapat dijelaskan dengan baik. Untuk proses perankingannya itu dengan poin 7 ke atas itu harus dilakukan pengembangan, tapi dengan poin 6 ke bawah itu sudah tidak perlu dilakukan pengembangan, tapi nilai 6 itu masih bisa dipertimbangkan atau divalidasi lagi, sehingga juga dapat disimpulkan apakah perlu dilakukan pengembangan atau tidak, karena berada di garis tengah gitu ya. Setelah dilakukan evaluasi,
yang terpilih nanti akan dikembangkan pada tahap pengembangan ini. Ide-ide yang telah dievaluasi yang mendapat 7 poin atau lebih akan dikembangkan menjadi rekomendasi yang diterapkan pada pelaksanaan proyek. Dan beberapa ide yang dikembangkan lebih lanjut mengikuti kebutuhan yang ada seperti STM1 yang dikembangkan lagi menjadi STM2, STM3, STM4. Rekomendasi final dari ide-ide yang terpilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam lingkungan hidup ENV1. Tim desain melakukan koordinasi dengan IDOT atau FHWA untuk mengonfirmasi persyaratan NEPA yang telah ditinjau ulang berdasarkan perubahan dari desain fase 1. Terutama relokasi utilitas dan akses jalan combine metal di lahan Kozi yang baru diakuisisi. Untuk perubahannya mendapatkan menghindari biaya memvalidasi pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang kedua ada hak jalan row 1 dan row 2. Row 1 tim desain mengupdate jadwal proyek pada fase 2 sehingga perubahannya dapat menghindari biaya dan perlambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. Lalu ada row 2, pakaian lokal menggunakan staf atau perusahaan yang telah prasertifikasi sehingga berhasil menghandle proses pengadaan lahan IDOT pada proyek sebelumnya. Perubahannya menghindari biaya dan perlambatan konstruksi, lalu mempercepat project delivery time. Project delivery, sketch atau jadwal, perubahan jadwal. Sketch 1 itu tim desain meninjau, mengupdate, dan menyeleksi jadwal yang terlampir. Terdapat durasi proses peninjauan dan pengumpulan. Yang terjadi perubahan menghindari biaya dan perlambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. Lalu ada sketch 2, jadwal baru telah dikembangkan oleh tim VE dengan memperhitungkan proses aktual dan kerangka waktu dari berbagai kegiatan utama. Tujuannya untuk memberikan jadwal realistis bagi tim desain dan menguraikan jalur kritis sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan pada aktivitas yang paling berpengaruh pada proyek. Untuk perubahannya menghindari biaya dan perlambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. Lalu ada sketch 3, melakukan rapat staff designer untuk meninjau paket pengumpulan sebelum dikirimkan ke IDOT dan agensi peninjau, mengadakan rapat dengan tim peninjau multidisiplin IDOT untuk meninjau dan mengomentari sebuah rencana dalam suatu tempat dan waktu yang sama untuk mempercepat proses peninjauan. Perubahannya menghindari biaya dan perlambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. Tahapan pengembangan drainase STM1 berdasarkan tinjauan awal berapa ketidakcocokan tim VM merekomendasikan evaluasi lebih lanjut terhadap desain drainase dan menghasilkan 3 spesifik sistem drainase yang termuat dalam STM1, STM3, STM4. STM2 itu mengevaluasi ulang perhitungan air hujan untuk menentukan kebutuhan volume penyimpanan yang lebih aktual. Perubahannya menghindari biaya, mengoptimalkan, dan memvalidasi desain. Lalu ada STM3, menghilangkan culvert box berukuran besar yang tidak diperlukan berdasarkan perhitungan yang ada. Sehingga perubahannya menghemat biaya sebesar $1.232.000 dan mengoptimalkan dan serta memvalidasi desain. Lalu ada STM4, mengevaluasi ulang kebutuhan spesial restriktor manhole karena strukturnya yang sangat besar, sulit dipasang, dan berapa harganya lebih mahal dari standar manhole type A. Perubahannya mendapatkan penghematan biaya sebesar $24.000 dan mengoptimalkan serta memvalidasi desain. Tahapan pengembangan yang struktural itu ada STR2 menggunakan steel plate girder dengan kedalaman 40 inci
daripada yang berukuran 48 inci karena dapat menghemat biaya dengan kinerja yang sama. Perubahannya menghemat biaya sebesar 186.000. Lalu ada STRA, merelokasi abutmen sisi selatan ke arah utara. Itu perubahannya menghemat biaya sebesar 271.000. Lalu ada STR3B, membuat abutmen semi integral pada struktur bangunan, mengurangi perawatan dan meningkatkan umur bangunan. Lalu ada STRC, menggunakan real shaft foundation, tapi bukan PLT yang panjang guna menghindari biaya yang lebih yang ditimbulkan dari kerusakan bangunan di sekitar proyek akibat pemasangan tiang panjang. Perubahannya menghindari potensi biaya, mengoptimalkan serta memvalidasi desain, lalu meningkatkan project delivery proses. Lalu ada STR5, mendapatkan sebidang tanah tambahan, lebarnya kurang lebih 15 kaki di sisi barat 25 Avenue di antara Grand Street dan April Road. Untuk perubahan, menghindari potensi biaya dan mementingkan pembangunan jembatan dan perawatan jangka panjang. Lalu ada utilitas 1, menghitung bila komet memutuskan aliran listrik selama konstruksi berlangsung atau dapat merelokasi aliran untuk sementara menggunakan hak pemeliharaan jembatan untuk mendapatkan utilitas secara permanen maupun sementara. Perubahannya menghindari biaya dan perlambatan konstruksi, lalu mempercepat project delivery time. Sehingga dapat disimpulkan, ada total 16 proyek yang diusulkan oleh tim studi VA pada proyek Avenue 25 dan Union Pacific Grade Separation nomor 6 dengan perkiraan penghematan biaya sebesar 1.713.000. Dan untuk tahap pelaksanaan yang dapat dilaksanakan dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada NV1, row 1, row 2, sket 1, STM2, STM3, lalu sket 2, sket 3, STM1, STM4, STR2, STR3A. STR3 dan STR5. Setelah itu ditotalkan, didapatkan penghematan biaya sebesar 1.527.000 dari perkiraan yang sebelumnya 1.713.000, sehingga total biaya proyeknya 30.288.000. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya tentang studi VE dari Avenue 25 dan Union Pacific Railroad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.